Air yang tenang bukan berarti tak ada bahaya. 10 tahun sudah jalani pernikahan yang tampak adem-adem saja bukan berarti biduk rumah tangga pasangan selebriti Anang Hermansyah dan Ashanty mengalir tanpa riak. Kejutan terbaru diungkap Ashanty jika godaan orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Anang kerap tak hanya menghampiri dirinya tapi juga bagi Anang Hermansyah. Sekarang tuh masih ada yang deketin gak sih? Gila ya pertanyaannya nih. Kan gue pengen tahu. Ini loh ada kan kadang-kadang kan kita bawa godaan tuh selalu ada, tapi kan balik lagi ke kitanya gitu. Percaya nggak usah gue, dia aja ada yang deketin. Masa? Oh iya, dia aja ada yang deketin dan aku tahu. Dari apa? Bukan lebih dari orang yang nggak kenal. Biasanya tuh kalau aku sama Sana godaannya dari orang yang sudah lewat atau pernah Hadir kenal. kembali. Halo, apa kabar kamu? Misalnya teman lama. Hei, ya mungkin kayak ada kontak misalnya tiba-tiba teman lama gitu kayak apa kabar gitu kan? kayak gitu Apa kabar sih kamu, Cie? bukan yang mantan loh. Iya. Cuma yang kayak Kenal aja. orang kenal atau temen gitu atau orang yang gue pernah kenal yang orang gue pernah kenal pasangan juga gitu. Ironis, memang orang yang sudah cukup lama dikenal justru kerap menjadi penggoda. Kepada Anang misalnya, salah satu sahabat lama tiba-tiba saja membuka obrolan rahasia via layanan direct message di media sosial. Awalnya hanya basa-basi soal permintaan lagu, tapi kemudian merembet pada kata-kata bernada genit. Sama Sana sempat ada kejadian kayak dia di DM sama siapa gitu kan, dan dia tipe yang kayak Cerita? enggak, awalnya dia nggak cerita. Cuma yang kayak oh ya baik gini-gini terus oh ya Mas Sana ketemuan dong gini aku pengen diciptain lagu gitu. Modus. Diciptain lagu terus Mas Sana yang mainnya ke studio. Takut kalau ke studio nanti ada yang marah gitu. Padahal sebenarnya kalau nggak ada apa-apa ya oke boleh janjian ya studio. Gue coba terus dia kasih tau gitu cuma apaan sih itu doang. Bukan karena kita udah nggak ada cemburu ya, Tapi lebih kayak udah ngerti kali kayak ya. udahlah, dia percaya sama aku juga percaya sama dia. Di era yang sudah modern ini, di mana sudah bukan rahasia jika banyak pasangan ikut menganut paham liberal seperti tren open relationship, Ashanty justru kekeh mempertahankan prinsip hidup pernikahan hanya satu untuk selamanya. Bagi ibu 4 orang anak ini, paham open relationship yang izinkan pasangan berhubungan dengan pria atau wanita lain bukan hal yang bisa diterimanya sebagai gaya hidup. Kalau lo bisa punya orang lain, ya lo kan berarti udah nggak bisa sama dia dong. Dan gue nggak bisa kayak open relationship gitu loh yang itu juga nggak bisa yang dia sama siapa gue Kan sama lagi siapa dulu. ngetren juga tuh gitu. Nah itu nggak bisa. Jeleknya gue cuma bayangin kalau gue tipe cewek, kalau gue udah punya perasaan sama orang lain, gue sih sama dia udah nggak mungkin. Kan kalau dalam bahasa kasarnya open relationship ini selingkuh yang dilegalkan gitu. Oke, baik. Selingkuh yang disepakati. Ya, Selingkuh yang disepakati. ya. Saya pikir itu gejala masyarakat modern ya. Ya. Artinya mereka keluar dari standar-standar masyarakat kebanyakan yang mendefinisikan cinta pada pasangan itu hanya terikat pada satu orang saja. Open relationship mungkin saja dapat membantu pasangan lain untuk memperkokoh hubungannya, tapi tidak bagi Ashanty. Sekali mencintai seseorang, tak akan ada lagi ruang di hatinya untuk pria lain, apalagi orang ketiga. Tapi kalau lo melihat fenomena open relationship, lo setuju nggak sih? Itu hak orang ya, maksudnya No judgment lah ya. mungkin bagi dia itu menyelamatkan rumah tangga dia. Iya. Dengan istrinya kesana, suaminya kesana, pulang ya mereka happy lagi gitu. Itu adalah pilihan rumah tangga mereka. Tapi kalau gue pribadi, gue kalau udah bisa suka sama orang atau berhubungan lagi sama orang, gue sama dia udah pasti mau dipegang aja kali udah males ya. gitu. Hal ini kan ditabukan di Indonesia. Ya. Tetapi sebetulnya pada praktiknya orang-orang sudah melakukannya tanpa atau dengan kesepakatan. Dalam kultur norma masyarakat kita itu akan terkategori sebagai perilaku menyimpang. Karena konsensus kita pada masyarakat Indonesia itu adalah hubungan yang monogami hanya dengan satu pasangan saja gitu. Nah itu kenapa kemudian diatur dalam undang-undang pernikahan secara legal formal.